Your own throat. Halo guys, kembali lagi bersama saya Manska. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film Rambo 1 tahun 1982. Film ini menceritakan seorang veteran perang Vietnam berbaret hijau yang dibuli oleh seorang sheriff, sehingga membuatnya marah. Tidak hanya marah, Rambo juga membantai dan menghabisi mereka semua. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang veteran perang Vietnam berbaret hijau, dia bernama John Rambo. Di sini Rambo sedang mencari kediaman rumah sahabatnya semasa bertugas di Vietnam. Di sini Rambo bertemu ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Rambo pun menanyakan keberadaan rumah sahabatnya yang bernama Delmar. Mendengar itu membuat ibu sedih, karena Delmar telah meninggal akibat kanker yang dideritanya semasa pulang bertugas di Vietnam dahulu. Mendengar itu sontak membuat Rambo terkejut tak percaya jika Delmar meninggal dunia. Rambo pun pergi dengan memberikan foto kenangannya dengan Delmar kepada si ibu, lalu pergi dengan rasa sedih. Di tengah perjalanan tiba-tiba Rambo merasa lapar dan mencoba mencari makanan di desa itu. Lalu Shin berpindah ke seorang sheriff di desa itu, dia bernama Will Tisel. Dilihat dari sikap warga desa, nampaknya Will sangat akrab dengan masyarakat di sana. Setelah itu sheriff berpatroli demi keamanan desa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Will berpapasan dengan Rambo. Karena tak mengenali Rambo, Will pun menanyakan ada apa tujuannya memasuki desa ini. Akibat merasa sedih atas kehilangan temannya, Rambo menjawabnya terlalu singkat. Mendapati sikap seperti itu, lantas membuat Will sangat kesal dan jengkel kepada Rambo. Will pun mengajak Rambo masuk ke dalam mobilnya untuk diantar ke suatu tempat. Rambo yang merasa lega, kini mau berbicara dengan Will. Rambo mengatakan, jika ia hanya ingin mencari makanan di desa ini. Will yang arogan, berkata ia tidak menerima gelandangan masuk ke desanya. Tak lama kemudian Will pun tiba di suatu tempat. Ternyata Will mengantar Rambo kembali keluar kota. Menyadari jika ia diantar keluar kota lagi, Rambo pun akhirnya memutuskan untuk kembali masuk. Will yang melihat jika Rambo kembali masuk, akhirnya menemui dan menanyakan apa tujuan Rambo sebenarnya. Di sini mereka cekcok adu mulut, karena Rambo melawan, Will pun menggeledah Rambo dan mendapatkan pisau. Singkat cerita, Rambo dibawa oleh Will ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika mau diperiksa, Rambo sedikit melawan. Kemudian Rambo dibersihkan memakai selang, karena penampilannya seperti gelandangan. Pada saat Rambo mau dicukur oleh sheriff-sheriff tersebut, Rambo teringat pada saat dia mendapatkan siksaan semasa di Vietnam. Secara refleks, Rambo sedikit melawan sheriff-sheriff tersebut. Ketika semua sheriff-sheriff terjatuh, Rambo pun kabur. Pada saat Rambo dikejar oleh sheriff tersebut, Rambo masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, sheriff tersebut mengejar Rambo, sampai mobil sheriff tersebut jatuh dan masuk ke dalam jurang. Terlihat di sini, Rambo sedang mencari barang-barang yang bisa dipakai, dan Rambo pun menemukan kain, kemudian dibuat baju, untuk menghangatkan tubuhnya dari hawa dingin. Tidak lama dari itu, rekan Will pun datang, dan Will meminta bantuan untuk membawakan anjing pelacak. Kemudian bantuan pun datang dan langsung mengejar Rambo. Terlihat di sini Rambo terpojok di suatu tebing yang sangat tinggi. Yang mau tidak mau Rambo harus menuruni tebing tersebut, agar dirinya tidak tertangkap. Rambo yang sedang menuruni tebing tersebut, terlihat oleh helikopter sheriff. Dan helikopter sheriff pun menembaki Rambo. Karena Rambo panik saat ditembak. Rambo dengan nekatnya terjun ke ranting pohon, sampai membuat lengannya sobek. Dalam keadaan terluka, Rambo terus ditembaki. Kemudian Rambo pun mengambil batu, dan melemparnya ke helikopter, sampai membuat helikopter tersebut oleng dan jatuh yang membuat sheriff mati dan tewas. Setelah dari itu, Rambo pun memutuskan untuk menyerah, dan Rambo mengatakan itu bukanlah salahnya. Tanpa berpikir panjang rekan Will terus menembaki Rambo. Setelah menembaki Rambo rekan-rekan Will turun ke bawah untuk melihat mayat Sheriff Dawn. Lalu salah satu rekan Will pun mengabari Will, jika John Rambo yang mereka buru, adalah veteran Vietnam berbaret hijau, dan banyak menerima medali kehormatan.
Dengan berita itu, sampai membuat nyali mereka kicut, hingga terjadinya perdebatan. Lalu salah satu sheriff menyarankan Will, agar masalah ini biarkan polisi negara yang mengurusnya. Karena mereka bukanlah tandingan Rambo. Sontak omongan itu membuat Will emosi dengan kearogannya, dan memutuskan akan terus memburu Rambo. Scene kembali lagi ke Rambo. Rambo yang merupakan veteran ahli gerilya, sudah terbiasa hidup di hutan. Terlihat di sini Rambo sedang membuat ranjau dari batang pohon, untuk menghadapi kelompok Will. Kembali lagi ke kelompok Will yang terus-terusan memburu Rambo, menggunakan anjing pelacak. Tidak lama dari itu, mereka menemukan keberadaan Rambo, dan langsung melepaskan anjing-anjing yang mereka pegang. Sangat tidak terduga, Rambo dengan mudah membunuh anjing-anjing pelacak tersebut. Sesudahnya berperang, kelompok Will kehilangan jejak Rambo, dan terus melanjutkan pencarian. Namun di sini mereka masuk perangkap yang telah dibuat oleh Rambo. Satu persatu dari mereka berhasil dilumpuhkan oleh Rambo. Mulai dari menggunakan tangan kosong, maupun terkena jebakan yang telah dibuat oleh Rambo. Hingga menyisakan Will. Di sini Rambo mengancam Will sambil menodongkan pisau. Rambo berkata dia bisa saja membunuh Will dan rekannya sekaligus. Akan tetapi dia masih berbaik hati dan membiarkan mereka tetap hidup. Rambo juga mengingatkan Will agar tidak mengejarnya lagi. Jika masih mengejar, Rambo tidak akan segan-segan untuk membunuh Will. Sontak ancaman Rambo tadi sampai membuat Will ketakutan. Setelah itu Will dan rekan-rekannya dievakuasi untuk diobati. Dan berita tentang Rambo pun menyebar dengan cepat. Para wartawan pun berkumpul untuk meliput berita. Di sini salah satu wartawan sangat meremehkan Rambo. Ia mengatakan jika Rambo akan tertangkap dalam hitungan jam saja. Kembali lagi ke Will yang ternyata tetap kekeh untuk terus memburu dan menangkap Rambo. Tidak lama kemudian, datanglah seorang kolonel tentara yang bernama Trotman. Di sini Kolonel Trotman mengatakan bahwa ialah yang melatih Rambo, dan ia siap untuk membantu menangkap anak didiknya itu. Will yang sangat arogan itu berbicara dengan mentah-mentah, menolak niat baik dari Kolonel Trotman. Dengan kesal, Kolonel Trotman berkata jika bukan mereka yang memburu Rambo. Tetapi Rambolah yang memburu mereka semua. Dan Kolonel Trotman juga berpesan kepada Will, agar menyiapkan kantung mayat yang banyak. Will yang mendengar itu pun ketakutan, dan menerima bantuan dari Kolonel Trotman. Kembali lagi ke Rambo yang saat ini sedang memburu untuk mengganjal perutnya yang lapar. Setelah mendapatkan buruannya, Rambo langsung membawa dan memanggangnya. Shin kembali ke Kolonel Trotman, yang kini sedang menghubungi Rambo lewat walkie-talkie yang Rambo ambil dari Will. Rambo yang mendengar suara Kolonel Trotman pun sangat terkejut, dan ia langsung menjawabnya. Dalam perbincangan itu, terungkap kalau mereka sudah tidak bertemu kurang lebih 7 tahun. Setelah selesai bernostalgia, Kolonel Trotman langsung saja menyampaikan kepada Rambo untuk menyerah, mengingat jika ia telah banyak membuat kekacauan. Rambo pun menolak, karena menurutnya, itu bukanlah dia yang memulai perperangan ini. Setelah tak bertemu titik terangnya, akhirnya Will memilih untuk menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Karena ia telah berhasil menemukan titik lokasi Rambo dari perbincangan Kolonel Trotman sebelumnya. Singkat cerita pagi pun tiba, di sini Will mengerahkan banyak pasukan untuk memburu Rambo di tengah hutan. Rambo yang mengetahui itu, langsung bergegas pergi ke tempat persembunyiannya, akan tetapi, di tengah perjalanan ia tak sengaja bertemu dengan salah satu anak yang sedang berburu. Rambo pun melepaskannya, namun si anak tersebut menjadi cepu, ia memberitahu keberadaan Rambo kepada sheriff yang sedang mencarinya. Sehingga membuat Rambo ketahuan dan dihujani peluru. Karena Rambo sudah ahli, Rambo pun bisa bebas dari tembakan dan bergegas masuk ke dalam persembunyiannya. Lalu Will mengabari anggotanya untuk tidak membunuh Rambo. Namun perintah dari Will tadi tidak dihiraukan sedikit pun. Mereka tetap menembaki Rambo hingga membasoka tambang tempat Rambo bersembunyi. Melihat tambang tersebut meledak, mereka senang bukan main, karena mereka berpikir Rambo telah tewas, dan merayakannya dengan cara berfoto-foto. Tidak lama kemudian, Will bersama Kolonel Trotman pun datang. Di sini Will memarahi anggotanya abis-abisan, karena tidak mendengarkan perkataannya, untuk tidak membunuh Rambo. Setelah memarahi anggotanya, Will mengejek Kolonel Trotman abis-abisan. Ia mengatakan bahwa prajurit terbaiknya telah tewas di tangan bawahannya. Kolonel Trotman pun hanya tersenyum, seakan tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Benar saja, ternyata Rambo berhasil menghindar dari ledakan dan selamat.
Rambo pun membuat obor dan mencari jalan keluar dari sana. Secara perlahan ia melusuri bekas tambang yang seakan tiada ujungnya itu. Karena ia merupakan seorang veteran perang ahli gerilya, nampak sudah terbiasa dengan situasi yang ia hadapi saat ini. Setelah cukup lama menyusuri jalan, akhirnya ia berhasil menemukan jalan keluar dari bekas tambang tersebut. Ketika di luar, Rambo sedang menyusun rencana untuk balas dendam kepada Will bersama bawahannya, yang hampir saja membunuhnya. Dengan diam-diam Rambo melompat dan merebut salah satu mobil militer, yang membawa senjata M60, dengan cepat sheriff tersebut melaporkan, jika Rambo masih hidup. Dan saat ini menuju pusat kota tempat kantor Will. Dengan cepat Will mengerahkan anggotanya untuk memburu Rambo hingga terjadilah kejar-kejaran. Saat dikejar, Rambo sedikit pun tidak panik dan Rambo membodi mobil sheriff tersebut, hingga membuatnya menabrak sampai meledak. Tak sampai di situ saja ternyata Rambo telah dikepung oleh puluhan sheriff yang memblokir jalannya. Tanpa berpikir panjang, Rambo menerobos mobil yang menghalangi jalannya itu. Singkat cerita malam pun tiba, dan kini Rambo telah sampai di pusat kota tempat kantor Will. Dengan amarahnya Rambo menabrak dan meledakkan pom bensin di sana. Menandakan jika perperangan telah dimulai. Will yang melihat ledakan itu pun ketakutan bukan main, dengan cepat ia mengambil beberapa senjata untuk berjaga-jaga. Setelah mengambil senjata, Will pun bergegas naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Shin kembali ke Rambo, yang saat ini secara diam-diam sedang mencari keberadaan Will. Dengan ilmu militernya, Rambo menembaki gardu listrik di kota itu, sehingga membuat semua lampu kota menjadi mati. Dengan begitu, ia lebih leluasa untuk bergerak tanpa diketahui. Untuk mengetahui keberadaan Will, Rambo mengumpulkan bubuk mesiu dari tokoh senjata di sana. Setelah terkumpul banyak, Rambo langsung menyalakan api hingga membuat tokoh tersebut meledak. Benar saja, ternyata cara Rambo itu berhasil memancing Will untuk keluar. Setelah berhasil mengetahui keberadaannya, Rambo langsung membombardir kantor Will, hingga membuatnya jadi berkeringat dingin. Sesudah menembaki kantor, Rambo langsung memasuki kantor untuk mencari Will. Will yang mengetahui itu bersiap-siap untuk menembaki Rambo dari atas. Akan tetapi Rambo telah mengetahui terlebih dahulu, dengan cepat ia berlari sambil menembaki Will. Will yang terkena tembakan itu, sontak saja langsung tumbang jatuh ke lantai bawah. Pada saat Rambo sedang mengeksekusi Will, datanglah Kolonel Trotman yang membujuk Rambo agar tak melakukan itu. Mengingat jika puluhan bala bantuan telah mengepung tempat itu. Tapi Rambo sedikit tidak gentar dan tetap ingin melawan mereka sendirian. Beruntung di sini Kolonel Trotman berhasil meredahkan amarah Rambo. Dengan emosi, Rambo menyampaikan kekesalannya kepada orang-orang yang mencerca dirinya, padahal ia sendiri rela mempertaruhkan nyawa untuk membela negara. Akan tetapi itu tidak dihargai sedikit pun. Ditambah semua teman-temannya telah tewas secara tragis, tepat di depan mata kepalanya sewaktu bertugas di Vietnam dahulu. Dan sampai saat ini Rambo belum bisa melupakan kejadian itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Rambo telah mengalami trauma yang sangat mendalam. Dan berkat bujukan Kolonel Trotman, akhirnya Rambo memutuskan untuk menyerahkan diri dengan didampingi Kolonel Trotman, dan film pun selesai. Ada ledakan tadi. Hmm. Ih, besar nih yang asapnya gila. Nonyok asapnya. Kebakaran ini di mana ini? Ramasan. Panggil pawang hujan. Pawang hujan. Oi. Bakaran di mana kebakaran ini? Zaman sekarang ini saling rekam sih kayaknya. Nah ini ibu-ibu noh. Mesen paket tak kalah payah.